Jadi yang kami pinta tuh bukan untuk lahan untuk bagaimana satu kepentingan kelompok atau kepentingan kepala desa, tidak. Ini kepentingan masa depan bangsa. Betul. Itu yang kami pinta. Nah, terkait masalah SMP, 2 perusahaan kita coba suratin. Kita coba diskusi dengan mereka. Ya sampai sekarang nggak ada gitu kan. Nah, kita coba tempuh proses seperti itu. Tapi kalau itu juga satu peluang itu juga masih juga abu-abu, ya mau tidak mau. Saya pribadi, saya selaku kepala desa, saya siap. Bagaimana berontak, bagaimana untuk melakukan aksi. Jadi harapan kami terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kami, terkhusus perusahaan RAPP, cobalah agak sedikit memandang kami. Mungkin kami ini yang selama perasaan kami yang tidak tirikan, anggaplah kami anak kandung. Gitu kan. Dan bagaimanapun apabila terjadi hal-hal dampak yang buruk dari perusahaan itu, kamilah korban awal. Kami yang akan berdampak gitu kan. Coba berpikir ke situ. Dan kemudian kita harapan juga ke pemerintah Kabupaten Pelawan. Mohon bantu bagaimana kami mencerdaskan anak Kabupaten Pelawan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Alhamdulillah di sesi yang berbahagia ini, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Kepala Desa Lalangkabung, Bapak Nanang Helmanto. Betul. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang wabarakatuh. sehat ya, baru siap mandi nampaknya, Pak. Hah? Mandi pagi. Mandi pagi. Kepala Desa Lalangkabung. Betul. Lalangkabung ini kalau nggak salah sudah lama saya dengar, Pak. Betul. Sebuah desa yang luar biasa, unik namanya. Ya. Yang barangkali ya antara ada dan tiada gitu, kayak judul-judul lagu. Betul. Barangkali bagaimana sejarah Lalangkabung ini, Pak? Kalau Lalangkabung ini dia termasuk dalam Kecamatan Pelawan yang awal dulu Bunut, yang masih Kampar. Dulunya Bunut. Pemekaran Kabupaten Pelawan, pecahlah ada satu kecamatan Pelawan. Lalangkabung ini historis dulu memang kampung lama. Memang kampung lama, cuman karena kondisi terkait masalah pemukiman bergerus dengan HGU, berpencarlah warga Lalangkabung. Sehingga ada yang Kedelik, Perawang, Buatan, Sikijang, kemana-mana. Oh. Berpecah semua. Kemudian di tahun-tahun 90-an, maka terbentuklah satu kumpulan tokoh, terpecahlah Lalangkabung. Lalangkabung ini awalnya dari Desa Delik. Desa Delik itu pemecahan dari Desa Delik itu tahun 99. Yang di-SK-kan oleh Gubernur Bapak Saleh Yasid. Tanggal 11 bulan 10. Itu dulu Lalangkabung itu bergabung dia sama Delik. Gabung Delik, dusun dari Desa Delik. 99 sudah pecah, kebetulan waktu itu PJS, itu Bapak Heri Suheri. PJS Desa Lalangkabung, definitif Lalangkabung itu pada tahun 2001. 2001. Ya, itu di Kepala Desa definitif adalah almarhum Julita Mansur. Anaknya dari almarhum Mansur Haji Indra Amal Haji Mansur Denlik, Kepala Desa terlama gitu kan. Kemudian beliau wafat di tahun 2005. Muncul lagi Kepala Desa baru itu Bapak Ilyas J atau Ilyas Jondol. Ilyas Jondol, beliau ada beberapa periode sampai 2018. 18 lagi muncul lagi Kepala Desa baru, Bapak Ahmad Ritonga. Bapak Ahmad Ritonga kebetulan keadaan sakit, beliau mengundurkan diri. Sayalah yang berikutnya. Baik, Pak. Lalangkabung barangkali desa yang bersebelahan. Kalau kita ketahui bersama, kalau kita lihat dari peta atau denahnya itu, apalagi mulai dari pendirian tahun 99. Ini mana dulu perusahaan itu atau Lalangkabungnya dulu, Pak? Desa, kalau historis desanya, dulu Lalangkabungnya. Oh, dulu Lalangkabung. Dulu Lalangkabung. Dulu Lalangkabung.
Makanya awalnya Langkabung itu sebuah dusun gabung dengan Delik, itu satu pemukiman. Di situ dengan mayoritas adalah suku Lalang. Suku Lalang? Suku Lalang. Suku Lalang mayoritas di Langkabung. Beda dengan Delik. Delik itu, kenapa Delik itu salah satu suku juga. Suku Delik. Oh, suku Delik? Suku Delik. Jadi kalau Langkabung ini suku Lalang, gitu. Kalau Delik ini suku Delik, gitu. Ini sangat menarik ya, Pak. Ya. Suku Lalang saya baru dengar ya, Pak. Makanya dikasih Langkabung ya. Ya. Mungkin salah satu adalah mereka adalah suku Lalang, Betul. maka dikasih Langkabung. Kasih Langkabung. Nah, tentunya perusahaan, maksud saya desa yang bersebelahan dengan perusahaan pasti mempunyai keistimewaan dibandingkan desa-desa lain, Pak, gitu. Baik itu pendidikannya, bantuan kemasyarakatannya diberikan barangkali perusahaan kepada desa Langkabung. Ini bagaimana, Pak? Justru untuk Langkabung sendiri bertolak belakang. Hah? Bertolak belakang. Langkabung ini yang mana wilayah kami itu terpecah jadi tiga dusun. Satu dusun adalah desa tempatan di mana induknya desa Langkabung tersebut, yaitu di mana desa berdiri gitu kan. Dusun 2 adalah wilayah yang meliputi KKPA ASEAN Agri dengan bandara perusahaan RAPP, termasuk jalan Pemda arah Pelawan. Itu dusun 2. Dusun 3 adalah wilayah pabrik buatan 2 Indosawit atau ASEAN Agri, Eko 3. Itu dusun 3 kita. Jangkauan luasannya desa Langkabung ini cukup luas. Kurang lebih 20.000 meter persegi. Kita sebelah timur berbatasan dengan Pelawan, sebelah barat berbatasan dengan Delik, sebelah selatan, sebelah selatan berbatasan Kerinci Timur. Kerinci Timur ini, berbatasan Kerinci Timur kita pada Telkom. Telkom dekat pom bensin. Lewat Eparina, sebelum Eparina kalau di sini. Berarti luas ya, Pak? Luas. Jadi Telkom menyusuri ke KCN 2, ke pos 1 RAPP, arah pos 1 RAPP, terus sampai JO menembus panel, panel Plywood kalau zaman dulu ya, Plywood, tembus ke perbatasan 4.3 titik pertemuan antara perbatasan Langkabung dengan Sering, perbatasan Langkabung dengan Kerinci Timur. Jadi secara otomatis wilayah operasional pabrik PT RAPP itu masuk wilayah kami. Baik, kalau saya lihat dari cerita Bapak ini ibaratnya bagaikan sebuah desa emas yang dikelilingi beberapa perusahaan besar gitu, Pak. Betul. Jadi balik ke pertanyaan saya tadi, barangkali punya keistimewaan tersendiri dibandingkan desa-desa yang lain. Bagaimana, Pak? Ya, baik itu pendidikannya. Saya sampaikan bertolak belakang tadi dari segi pendidikan. Kita sebenarnya agak sedikit kalau kita bawa sesak kita ya. Selesai kenapa? Langkabung itu hanya berbataskan dengan perusahaan besar, katanya se-Asia Tenggara. Oh, RAPP, Pak, salah satunya. Itu kurang lebih 20 cm. Pagar perusahaan itu yang membatasi kami, yang membelah kami, jarak kami dengan mereka. Hanya 20 cm. 20 cm. Tetapi mirisnya, yang kejadian tempat kami berjuang terkait bagaimana anak-anak kami, anak SMP nih, cerita anak SMP. Anak SMP, oke. Ya. Anak SMP Langkabung nih dari awal itu kami cukup berketergantungan dengan Siak. Maksudnya anak-anak Langkabung mau berpendidikan ke SMP, itu harus SMP Siak gitu. Itu ke Siak, ke SP7. Simpang Perak ya. Itu sudah termasuk Kabupaten Siak. Sudah masuk Siak. Kita berbatasan langsung dengan Siak gitu kan. Jadi mereka bersekolah di Siak. Pada tahun 2020 itu banyak anak-anak kami yang memang tidak bisa lagi. Karena memang sebelah itu adalah wilayah Siak, wilayah kabupaten luar, kabupaten lain. Dan kemudian mereka punya zonasi masing-masing. Betul. Gitu kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan juga. Jadi dari situ kami berpikir bagaimana banyak orang tua, terkhusus ibu-ibu yang menyampaikan kami ketika itu saya masih ketua BPD. Ketua BPD menyampaikan, Pak, gimana? Anak-anak kami, Pak, anak kami nggak sekolah lagi. Anak kami putus sekolah. Kalau kita lanjutkan tahun depan lagi, mungkin anak kami nggak bisa lagi, karena umurnya terbatas, gitu kan? Jadi atas dasar itu kami coba berusaha, saya rangkul beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim bagaimana mendapatkan
sarana pendidikan anak-anak kami ini, kami berupaya sampai kami jumpain dinas terkait, dinas pendidikan, kemudian merujuk lagi ke perusahaan, hearing dengan pihak kabupaten, dan itu memang mentok, nggak ada jawabannya, gitu kan. Jadi proses terakhir kami jumpa dengan Bapak Bupati Pelalawan, Bapak Hati Jukri, di rumah dinas beliau pagi waktu itu. Kami ada 5 orang dengan rekan-rekan. Di situ Pak Bupati, yang jadi permasalahan memang kami inilah terkait masalah lahan. Lahan kami nggak ada. Jadi di situ Pak Bupati, kalau kemarin kami hanya angan-angan pingin mendapatkan SMP, gitu kan, Bupati menyarankan cobalah bentuk dulu perizinannya, bentuk dulu kelas jauhnya, menghadap kemana? Ke Delik kah, ke Sering atau ke Pelalawan? Jadi ketika itu kami bermusyawarah lagi dengan tokoh-tokoh yang ada, kami merujuk ke Pelalawan, SMP 1 Pelalawan, yang dikepala sekolahi oleh Bapak Gusti. Ke sana kami merujuk, alhamdulillah beliau respon, kami urus ke dinas, kami proses, timbullah izin pendirian kelas jauh. Setelah izin ini muncul, kami bingung. Kenapa Pak bingungnya Pak? Karena sarananya nggak ada. Oh, Fasilitasnya nggak ada. Hanya diizinkan untuk kelas jauhnya saja. Hanya kelas jauh. Jadi kami berupaya lagi dengan beberapa rekan-rekan tokoh masyarakat, kami duduk lagi berbincang, memeras pemikiran, bagaimana supaya anak-anak nih yang sudah memang ada yang 1 tahun ketinggalan tidak bersekolah, itu yang kami kejar. Jadi terakhir kami berinisiatif karena melihat lagi satu bangunan yang ada lagi, bangunan masjid lama, itu kami renovasi. Itu kami keluarkan, dijadikan lokal. Untuk saat ini, apakah memang ada anak yang putus sekolah, Pak? Justru itu. Jadi untuk saat ini nih, ini sudah berdiri nih, kelas jauh nih, tahun ajaran 2022, tahun ajaran awal, sudah berdiri kelas jauh. Kami pun suku bangga ada, terharu ada gitu. Begitu kita buka, animo masyarakat, respon masyarakat cukup tinggi. Jadi kami tertampunglah, terbuka kelas jauh ini, tertampunglah siswa di masjid itu cuma 38 kapasitas yang masuk. Itu untuk satu lokal, Pak? Untuk satu lokal. Kalau kita aturan, satu lokal ini kan paling minimnya 24, maksimalnya ya. 24. 25. Ya. 25. Kalau kita pecah, masukkan ke lokal, ini kan harus 2 lokal. Cuman bagaimanapun, karena kami keterbatasan, kami coba paksakan. Di satu ruangan masjid ini tadi. Dengan menggunakan bangunan masjid tadi, Pak? Dengan bangunan masjid tadi. Dengan 38 siswa. 38 siswa ini ada spare 4 orang. Menunggu. Ada cadangan 4 orang. Cadangan yang 4 orang ini, kenapa saya sampai cadangan? Kita paksakan yang 4 ini masuk juga. Ini sudah tidak memadai lagi. Gitu kan? Untuk dijadikan satu lokal. Untuk jadikan toko lagi. Jadi mau nggak mau terpaksa kami bermohon meminta maaf kepada orang tua. Mungkin tahun ajaran depan ini bisa kami terima yang 4 orang ini. Oh, berarti di tahun ajaran baru kemarin 38 orang, 4 orang itu ditahan dulu karena fasilitas tadi tidak memungkinkan. Betul. Pak. Jadi kalau kita terima yang 4 orang ini berarti kan total semua 42 siswa. Jadi kami tahan. Makanya kita bersedih. Kita agak sedikit timbullah, kita nggak bisa menyelesaikan ini gitu kan. Sementara Lalang Kabung ini, kalau mungkin pemikiran orang-orang jauh, Lalang Kabung ini cukup berjaya, betul, Pak. Sukses. Betul. Karena yang menghapit desa Lalang Kabung ini perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu kan. Tetapi berjalannya waktu kami berupaya bagaimana untuk mendapatkan sarana-sarana tersebut mentok. Terakhir kami pertemuan itu dengan Bapak Sekda. Di tengah Bapak Sekda, dari Kapolres, Polsek, Subsektor, hadir juga Pelalawan, dan tidak ada titik temunya. Perusahaan selalu mengatakan kami tidak ada program pengadaan. Kami tidak punya program pengadaan lahan. Itu alasan, Pak? Alasan perusahaan. Lahannya lahan untuk membangun sekolah? Membangun sekolah. Jadi yang kami pinta itu bukan untuk lahan untuk bagaimana satu kepentingan kelompok atau kepentingan kepala desa, tidak. Ini kepentingan masa depan bangsa. Betul. Itu yang kami pinta.
Di tempat kami khususnya di Langkabung ada berdiri Polsek Subsektor Pelawan. Dan itu pengadaannya semua dari perusahaan. Gitu. Kenapa? Yang memang untuk masa depan bangsa, masa depan desa kita, generasi penerus kita. Ini yang nggak dapat gitu kan. Itu yang kami sesalkan. Baik, mungkin dengan alasan keterbatasan lahan tadi Pak, mungkin mereka tidak mau membangun gitu. Jadi kalau seandainya lahannya ada ya. gitu misalnya, itu memang apakah memang ada tolok ukurnya mereka ingin membantu pembangunan atau bagaimana Pak? Kalau dari segi sejauh ini jadi makanya kami agak sedikit kurang respect dengan statement dari perusahaan gitu kan. Mereka tidak bisa pengadaan. Tidak ada program pengadaan. Alasannya? Sementara untuk sektor yang lain bisa. Dan kemudian di wilayah kami itu ada 2 titik lokasi. Itu milik perusahaan. Di samping Polsek Subsektor Pelawan itu berdiri tanaman industri akasia. Itu luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Saya rasa kalau RAPP mungkin sedikit berpikir bagaimana membantu kami, bagaimana kami yang notabene mencerdaskan anak bangsa, tinggal hibahkan aja, gitu kan? Mereka tidak perlu membeli atau apa seperti apa. Dan yang lebih apanya lagi dari tahun 2019, 2020 perusahaan sudah turun berulang terkait bagaimana kami minta ketika itu 2 hektar. Awalnya 2 hektar, 1 hektar itu lapangan bola kaki, 1 hektar untuk sekolah. Mereka sudah turunkan tim drone sana, drone sini, ngambil itu koordinat. Cuman hasilnya nggak ada juga, gitu kan. Jadi intinya, kalau memang perusahaan itu ingin bagaimana ikut serta membangun negeri ini, membangun desa kami, dan notabene mereka masuk dalam ruang lingkup desa kami, perusahaan mereka. Ya bukan suatu alasan. Bukan suatu alasan, gitu kan. Tinggal menghibahkan aja, gitu kan. Kalau memang kami, masyarakat kami harus memang berupaya membeli ke perusahaan, kami siap. Kami siap berdonatur masyarakat. Malah siap untuk donatur, malah siap menyumbang. Demi pendidikan anak-anak kami ini. Jadi tahun 2023 ini kita nggak lama lagi nih, ada posisi udah masuk bulan 2 nih. Betul. Bentar lagi tahun ajaran baru lagi. Betul Pak. Di situ lagi yang kami kebingungan. Asal datang tahun ajaran baru kita kebingungan. Bingung nih. Kenapa? Anak kelas 6 SD 012 Langkabung itu jumlah murid kelas 6 nih 48 orang. Wih, banyak ya. 48 orang. Kelas 6. Kelas 6. Ya. Kita cadangan kita wajib untuk 2 tahun ajaran ke depan. Karena kelas 5 ini yang lebih parah lagi. Lebih ramai lagi. Kelas 5 SD 012 Langkabung itu jumlahnya untuk kelas 5 64. Berarti kalau yang kelas 6 ini kita ambil kelas 6 ini kita ambil 70%. Gitu. Yang bersekolah di SMP itu. Mungkin yang sekian persennya ke pesantren, pondok atau balik kampung gitu kan. Kita anggap 30 orang atau 35 yang bersekolah lagi di SMP kami. Mau kami taruh di mana? Betul Pak. Yang sudah ada aja kami sesak gitu kan. Itu yang kami bingung. Jadi kami beberapa tokoh coba memikirkan ini. Karena kami ada beberapa inisiatif. Karena di depan masjid lama yang kami pakai untuk sarana pendidikan SMP ini ada berdiri 3 lokal itu MDA. MDA? Ya. MDA ini satu lokal kami buka untuk kantor SMP ini tadi. Ruang guru. 2 lokal MDA. Kalau 2 lokal MDA nih kita ambil, otomatis kita akan meninggalkan atau menghilangkan hak anak-anak kami yang ber-MDA juga. Betul. Jadi ini serba bingung gitu kan. Jadi kami sampai hari ini masih juga berupaya bagaimana tahun ajaran baru ini 2023 anak-anak bisa tertampung lagi. Karena ya kejadian ke belakang orang tua banyak juga yang bersekolah keluar. Karena anak-anak SD dulu nggak sama ketika kita dulu. Iya. Kita dulu SMP
sudah berani gitu kan, karena udah berkumis, udah berjenggot. Kalau anak sekarang SMP kelas 1 ya masih imut lah. Jadi orang tua untuk memberikan satu kendaraan, mereka was-was, mereka takut gitu kan. Mayoritas tempat kami rata-rata pekerja harian lepas. Jadi orang tuanya, ibunya, bapaknya pekerja harian lepas. Jadi kalau untuk membiarkan anak mungkin bersekolah keluar atau ke sharing atau ke Pelawan, injurasinya di wilayah Kecamatan Pelawan, mungkin itu risiko tinggi karena itu sudah kejadian. Dipaksakan karena orang tuanya tidak bisa antar jemput, dibelikan satu buah kereta, mereka kasih kereta itu. Alhasil yang kejadian apa? Anak itu jatuh. Jadi itu yang jadi kekhawatiran orang tua semua. Makanya menginginkan bagaimana fasilitas itu memang ada di desa kami gitu. Dan kan pemerintah memang mewajibkan pendidikan. Betul. Setidaknya memang harus ada SMP, Pak, dengan fasilitas ataupun masyarakat luas yang banyak gitu, memang harus ada SMP kan. Betul. Tidak numpang sama kabupaten lain kan. Betul. Gitu seharusnya. Nah, ini ada nggak, Pak, pengaruh masyarakat dengan kondisi yang Bapak ceritakan tadi? Untuk sekian persennya, enggak usahlah kita sekolah anak kita di kampung, keluar aja lah misalnya. Walaupun mungkin dengan keterbatasan ekonomi gitu. Ada nggak sebagian masyarakat yang demikian gitu? Kalau masyarakat justru semua menyokong, semua mendukung. Bagaimana mereka tidak lagi keluar, tidak lagi bersekolah keluar. Gitu. Karena pendidikannya masih SMP. Karena pendidikan masih SMP. Dan kemudian kita untuk perkembangan Langkabung ini cukup untuk per 1 tahun aja, kita kenaikan kepadatan desa itu bisa mencapai 10-15%. Jumlah penambahan penduduknya 10-15%. Itu penambahan kenapa, Pak? Penambahan tenaga pekerjaan yang tinggal dalam Langkabung kah atau bagaimana? Ya, karena cukup kepadatan penduduk Langkabung itu setiap tahunnya signifikan naik. Jadi bagaimanapun fasilitas, sarana fasilitas terkait masalah pendidikan dan fasilitas umum, memang itu yang harus kita kejar cepat gitu kan. Tapi RPP, Pak, perusahaan-perusahaan lain itu memang punya dana, memang saya rasa ya bukan rahasia lah. Ibaratnya memang ada untuk bantuan pendidikan. Misalnya, anggaplah dia tidak ada pengadaan alasannya. Seperti beasiswa misalnya. Apakah itu dapat, Pak, dari anak-anak yang memang betul-betul bersebelahan dengan perusahaan raksasa yang kita sebut ini, Pak? Apa ada bantuan gitu, Pak? Kalau bantuan dari pihak CSR atau CD bahasa apanya, CD itu ada. Jadi untuk sekarang ini mereka mengejar bantuan siswa anak SMA. Anak SMA yang mereka kejar bantuannya. Dari itu pun dari mulai kelas 2. Kelas 2 mereka, dan itu pun tidak seluruhnya. Tidak semua anak-anak di desa kami itu bisa terbantu. Tidak semua anak desa kami itu bisa merasakan beasiswa dari perusahaan gitu. Dengan alasan, Pak? Kenapa dengan tidak? Alasan pertama kategori. Oh, mereka membuat kategori gitu. Kategorinya ada anak tuh yang memang tingkat nilai dari hasil mereka belajar atau nilai ujian. Nilai ujiannya mereka ada standarnya yang mereka harus kejar gitu kan. Nah, sementara mereka anak-anak kami dengan jumlah anak-anak sekarang yang anak SMP, anak SMA ini, ada SMA, ada SMK juga, itu jumlahnya cukup banyak. Dan kalau jumlah tingkat kecerdasan IQ masing-masing anak kan berbeda. Yang kita minta tuh karena nilai perusahaan. Betul. Bukanlah satu lembaga gitu kan. Betul, saya setuju, Pak. Karena kenapa Bapak bilang tadi kalau menerima beasiswa, perusahaan punya ketentuan dan persyaratan, misalnya nilainya harus sekian misalnya. Nah, yang jadi pertimbangan masyarakat, kita ini bersebelahan ibaratnya kan gitu. Nah, apa salahnya mungkin itu dibedakan dengan desa-desa lain, mungkin yang dari umum macam beasiswa yang dituntut untuk umum misalnya memang harus ada persyaratan, misalnya yang kuliah IPK-nya harus sekian. Nah, ini kan untuk yang umum, Pak. Ini kita memang berapa senti Bapak bilang tadi? 20 senti. 20 senti. Satu tebel bataku. Dan itu pun tidak banyak, bukan sampai ribuan siswa gitu. Betul, saya rasa. betul. Apa salah memang itu diistimewakan, difokuskan. Nah, Bapak bilang tadi dalam waktu dekat kita akan menerima siswa baru.
Ini kalau seandainya lokal ini juga tidak dapat bantuan, apakah Bapak memang membuka penerimaan siswa baru, Pak? Kalau untuk itu, ya mau nggak mau. Bagaimanapun tak mungkin kita membiarkan masyarakat kita, anak-anak kita, itu kita paksakan. Lucu lah rasa sekolah outdoor gitu ya. Betul. Di lapangan gitu ya. Betul. Jadi kemungkinan hal-hal lain ini masih kita pikir, kita upayakan. Bagaimana kita menggandeng pihak-pihak yang memang berkompeten, yang memang seharusnya gitu bisa membantu pendidikan di desa kami. Karena lucu loh, Lalangkabung ini untuk Kecamatan Pelawan itu yang terdekat. Jangkauannya di kabupaten. Betul. Kita untuk naik kendaraan sepeda motor aja ke ibu kota kabupaten itu paling lama itu 45 menit. Sampai ya? Sampai. Gitu. Desa terdekat untuk Kecamatan Pelawan di Lalangkabung. Dan kita desa yang memang dalam perbatasan antara Siak dengan Pelawan. Kalau ini kan pendidikan, Pak. Betul. Yang tadi kita sudah Bapak sangat jelaskan, yang hanya 20 cm apalah gitu yang dekat dengan perusahaan. Kalau masyarakatnya bagaimana, Pak? Apakah memang dapat bantuan, apalah bantuan yang baik itu dari perusahaan sendiri ataupun pemerintah gitu? Ya. Kalau dilihat kondisi ya, kalau kita pikir SMP aja susah gitu ya kan gitu. Bagaimana? Bukan saya mau bilang masyarakat miskin itu agak gimana Pak gitu mulut saya gitu. Tapi ya apakah memang bagaimana kondisinya Pak masyarakatnya gitu? Kalau masyarakat kami yang sejauh ini yang namanya bantuan program CSR perusahaan itu bukanlah bantuan yang bersimpatnya itu jangka panjang. Hanya bersifat bantuan ya ketika ada permasalahan, ketika ada satu bencana mereka akan bantu. Gitu. Permasalahan, bencana itu apa tuh Pak? Saya nggak ngerti. Contohnya salah satunya COVID kemarin. Oh. Seperti itu gitu kan. Dan program-program mereka pun sifatnya program-program hanya menyentuh kelompok-kelompok tertentu. Yang kita harapkan tuh dengan perusahaan segede gitu. Saya sudah merancang satu kegiatan, satu sistem. Saya pinginnya perusahaan apa sih? Program apa yang bisa turunkan ke desa kami, gitu kan? Yang sifatnya mungkin perusahaan hanya memberi satu kali, selanjutnya hanya membina. Contohnya buatlah satu UKM, yang memang itu dirasakan oleh masyarakat banyak, dan memang itu dirasakan mungkin ibu-ibu yang masih produktif bisa kita gandeng, gitu kan? Anak-anak mudanya kita coba sudah berdiskusi bagaimana membuka satu peluang-peluang usaha. Jangan kami ini hanya menonton. Jangan kami ini hanya apa aja. Kalau bisa ada programnya. Jangan hanya bantuan sifatnya udahlah ada program sembako beli 100 paket, 50 paket gitu kan. Ibaratnya itu tadi ya, balik lagi kita ke dasarnya itu Pak. Karena bergandengan betul Pak gitu. Iya. Belum lagi kalau untuk kesehatan masyarakat bagaimana? Kalau saya rasa kalau bergandengan dengan perusahaan yang besar, pasti ya barangkali hawa, udara, kesehatan masyarakatnya bagaimana Pak? Barangkali dampak dari mereka hadir di situ gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan. Betul. Dengan memberikan beras sekilo, saya rasa lucu aja kalau keberatan kan gitulah. Jadi bagaimana Pak? Kalau untuk kesehatan dari mereka, dari pihak perusahaan, itu memang ada program mereka perobatan gratis. Ada mereka pengobatan pengecekan massal gitu kan. Tapi sifatnya paling dalam 1 tahun itu sekali atau 2 kali. Sementara dengan jarak kami dengan perusahaan itu memang tidak ada jarak, hanya terbatas dinding pagar aja. Kita nggak tahu loh apa yang keluar dari cerobong mereka, apa yang dibawa angin, dibawa abu dari mereka, kita nggak tahu. Itu maksud saya Pak, dampaknya semenjak mereka berdiri yang paling fatal misalnya itu. Kalau yang fatal secara kita langsung menjas itu memang dampak dari mereka, ya kalau kami orang awam nih, secara ilmu pengetahuan kami tidak mengetahui. Tetapi tidak ada. Jadi kalau kita perhatikan, kalau namanya korosit itu ada. Atap-atap rumah kami korosit itu yang mungkin kalau mungkin di desa yang jauh terpencil sana, ketahanannya bisa sampai 6, 7, 8 tahun. Di desa kami cuma bertahan tuh 3 sampai 5 tahun tuh udah jago 5 tahun. Jadi bahasanya kalau mungkin
kulit kami ini terbuat dari logam, mungkin ikut corrosive juga gitu kan. Jadi intinya kita cobalah, kita perusahaan tengoklah kami, gitu kan. Buat satu kami ini memang desa binaan ring 1 gitu. Ya. Jadi kalau kami menuntut apa jaminannya, wajar lah Pak ya. ke perusahaan, itu mungkin hak kami. Karena apa yang ditimbulkan perusahaan, apa yang dirasakan dampak oleh masyarakat cukup jelas, gitu kan, dengan getarannya abu semua cukup jelas gitu kan. Cuman ya sejauh ini kami mungkin karena pengetahuan kami atau mungkin kami orang awam mungkin belum kepikiran ke situ. Bagaimana menggoyang perusahaan ini, yang kami tuntut bukanlah hal yang macam-macam, tetapi hak kita kami di situ, hak kita ada di situ. Hak kita yang karena tadi bersebelahan sekali Pak. Ya. Itu kalau perusahaan Pak, kalau pemerintah untuk bantuan bagaimana? Apalagi dengan program-program Bupati kita yang terbaru, apakah sampai di sana Pak? Kalau program Bapak Bupati Jukri itu cukup banyak. Program yang memang itu kan titipan ke kami, dana desa. Ada PKH, ada BPMT, DTKS, itu turun tiap bulan gitu kan, termasuk BLT. BLT itu cukup memang membantu perekonomian masyarakat. Dan kemudian lagi program anak yatim dan orang tua jompo atau janda-janda lansia. Itu berjalan. Berjalan. Alhamdulillah cukup dirasakan juga gitu oleh masyarakat kami. Yang memang ya dari segi secara kostur masyarakat kami ini kan bisa dibilang udah masyarakat heterogen. Jadi Lalangkabung ini dari sekarang jumlah jiwa Lalangkabung, jumlah jiwa itu 4.000, kurang lebih 4.300 sekian. Menurut data Kemendagri, jumlah jiwa Lalangkabung. Dan jumlah kalau kita buat pemilu hak suara ya. Hak suara itu 2.700-an Lalangkabung gitu. Cukup padat. Kalau untuk masyarakatnya bagaimana Pak? Maksud saya karena berdekatan dengan perusahaan gitu. Untuk pemuda-pemudinya itu fasilitas kerjanya bagaimana? Apakah ini dapat fasilitas yang lumayan bagus lah dibandingkan desa-desa lain? Justru kita tinggalkan dulu ke pendidikannya karena kita berbicara ke masyarakat kan. Ya. Bagaimana Pak? Saya pendatangnya kan banyak sekali gitu. Betul. Jadi saya sampaikan masyarakat Lalangkabung itu masyarakat heterogen. Jadi semua suku bahasa ada di Lalangkabung. Ada di Lalangkabung. Dari ujung barat sampai ujung timur ada semua. Justru ya kalau dibilang mungkin kami ini ayam mati lubung padi, wajar. Memang pada kenyataannya. Jadi tidak ada yang sifatnya khusus diperlakukan tuh desa kami itu nggak ada. Oh nggak ada Pak. Ya ketika penerimaan kerja, ya mereka harus ikut tes dengan masyarakat yang dari Pulau Jawa datang kemari atau dari Provinsi Medan sama. Tesnya sama. Kan prosesnya sama. Tak lulus mungkin Pak. Kebanyakan tidak lulus. Jadi saya lah orang mungkin yang sering dikejar-kejar oleh masyarakat. Pak Wali, tolong Pak Wali anak ambo Pak Wali, katanya kan. Jadi kekuatan saya untuk bagaimana menerobos sistem perusahaan ini berat juga gitu. Tiap hari saya tolonglah Pak, bantulah Pak, bantu. Kadang saya pun memilah juga gitu kan, ketika masyarakat datang semua, saya pilih juga. Saya tengok gini ekonomi gimana sih, kan? Peluang dia untuk membantu keuangan di keluarga dia gimana, kondisi keluarga gimana, itu lebih sasaran saya gitu kan. Tapi ya cukup miris lah kalau untuk Lalangkabung ini gitu, terkait masalah tenaga kerja. Apalagi yang saya sampaikan tadi, Lalangkabung sebuah desa yang memang penduduknya berbagai macam ragam suku bahasa. Jadi kita pun bingung, karena kenapa? Sarana olahraga desa kita nggak ada. Lapangan bola kita nggak ada. Tapi masyarakat asli masih welcome Pak ya sama? Masih welcome. Walaupun mereka ini sesama, misalnya cari kerja nih. Ya. Tak lulus, orang lain lulus, orang kampung lain lulus gitu kan, tinggal di tempat awal. Itu masih tetap damai saja Pak ya, tak ada permasalahan. Masih sejauh ini belum ada permasalahan, justru ya kami masih bersyukur juga gitu kan dengan beberapa macam bahasa, suku dan isi kepala yang berbeda.
Tapi sampai sejauh ini memang secara konflik sosial di masyarakat kami tidak ada. Cuman ya bagaimanapun ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan jadi sebuah sumber. Cuman kami pun bagaimana memberikan satu ruang bagaimana anak-anak terkhusus, pemuda-pemuda ini bisa interaksi dengan pemuda-pemuda lain. Ya salah satu sarana fasilitas umum seperti sarana olahraga, gitu kan. Mungkin, itu. Di situ bisa membaur. Itu bisa membaurnya. Ya kalau kami desa kami sejauh ini ya sarana itu nggak ada. Nggak ada sama sekali sarana olahraga. Nggak ada sarana olahraga. Adapun kami menumpang sekarang tanah orang, meminjam tanah orang untuk main-main bola-bola futsal gitu. Sedih Kan. betul Pak ya, kampung Bapak. Cukup sedih, cukup miris. Kita kembali lagi Pak. Saya masih berpikir-pikir dalam pemikiran saya Pak. Kalau seandainya Bapak terima murid baru dengan kondisi numpang mimijet gitu, itu di mana mau Bapak letakkan gitu? Ini kan sebentar lagi Pak. Ya. Itu yang jadi masih. Apakah Bapak mungkin punya kesediaan lokal atau udah Bapak pikirkan ini sini nanti sini nanti gitu? Ini sejauh ini kami belum bayangan. Jadi beberapa seminggu yang lalu kami coba mengumpulkan lagi, berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diketahui Bapak Erwin Siswandi. Di situ kami berkumpul. Jadi kami coba juga menggedor kembali pihak perusahaan. Kami surati juga. Kami tembuskan ke pihak DPRD, Bupati dan dinas terkait gitu kan, terkait hal ini. Memang secara jawaban mutlak di perusahaan belum ada. Dari Pemda Pelawan hanya menyampaikan dinas terkait bahwa Pemda Pelawan dari dinas pendidikan mereka yang jadi permasalahan hanya lahan gitu. Ketika lahan itu ada, mereka akan siap membangun. Karena Pemda Pelawan tidak ada program, tidak ada satu OPD yang memang khusus untuk pengadaan, nggak ada gitu kan. Nah jadi kami coba semalam beberapa hari yang lalu kami mencoba menghubungi pihak DPRD selaku keterwakilan dari masyarakat kami untuk menyampaikan aspirasi. Jadi mereka akan coba dimasukkan jadwal ke Bamus permasalahan ini di DPRD gitu kan. Nah, kita coba tempuh proses seperti itu. Tapi kalau itu juga satu peluang itu juga masih juga abu-abu, ya mau tidak mau. Saya pribadi, saya selaku kepala desa, saya siap. Bagaimana berontak, bagaimana untuk melakukan aksi. Gitu kan? Karena ini yang jadi permasalahan pendidikan. Masalah pendidikan ini. Masalah bagaimana ke depan desa kami akan berkembang. Bagaimana ke depan negara ini akan maju. Kalau sekarang masyarakatnya aja untuk sektor pendidikannya kebingungan. Gitu kan, apalagi yang lain. Jadi kalau masyarakat kami mungkin nggak sekolah lagi bodoh, mungkin kan. Mau dibawa kemana lagi desa kami? Kondisi yang demikian rupa Pak, ada nggak masyarakat mungkin barangkali dia punya tanah banyak, pakailah, dihibahkan, ada nggak Pak gitu? Maksudnya masyarakat yang mau, atau memang tidak punya sama sekali Pak masyarakatnya gitu, jadi nggak dapat untuk menghibahkan lahan, karena kan kondisi juga orang tua semua tahu kan Pak. Gitu. Betul. Jadi juluasan di kampung kami itu dari awal berdiri kampung ini yang diperkasai oleh Haji Muhammad Yusuf, itu kami jumlah lahan di Langkabung itu besarnya hanya 30, kalau bahasa kami satu pancang. Satu pancang itu 30 kali 30 gitu kan. Satu pancang. Itulah mereka, masyarakat kami memiliki satu lahan itu ukurannya 30 kali 30 meter gitu kan. Per pancang kalau ketika itu juga. Dia berjatah Pak ya. Kalaupun bisa lebih mungkin 3 pancang. Jadi masyarakat punya macam berjatah gitu Pak ya. Ukuran per pancang tadi berapa ukuran Pak? 30 kali 30. Paling banyak pun satu keluarga itu, paling banyak itu 3 pancang. Atau 30 kali 90 gitu kan. Jadi kalau itu dihibahkan lagi, mana lagi nggak dapat. Sedangkan maksimalnya tuh lahan SMP itu maksimal betul. Di minimalnya, gitu, minimal itu 1 hektar, 1,5 hektar. Gitu kan. Dan ini pun perlu jadi catatan kita juga. Karena dengan pertumbuhan penduduk desa kami memang ada fasilitas umum yang bisa memadai ketika ke depannya. Tentu kita berjuang lagi bagaimana anak kami ini bisa berpendidikan atau bersekolah di desa kami sendiri terkait masalah SMA dan selanjutnya gitu kan. Tetapi itu hal yang ke depan gitu kan. Selain RPP, perusahaan apa lagi Pak yang berdampingan dengan Desa Langkabung?
Ada Asian Agri. Asian Agri. Indosawit, Asian Agri. Asian Agri ini tepatnya dusun 3 kami. Nah, Asian Agri bergerak di sektor perkebunan, kelapa sawit gitu kan. Ya sejauh ini ya kontribusinya ya sama aja gitu kan. Jadi kami yang dihapit, bukan dihapit lagi, karena mereka udah masuk wilayah kami, masuk wilayah Desa Langkabung gitu kan. Yang kami sayangkan peran sertanya, program CSR ya, memang tidak maksimal gitu. Itu yang kami sayangkan. Jadi bagaimana ke depan Lalangkabung ini kembali lagi ketika saya kembali lagi ketika nanti aspirasi atau suara di masyarakat. Saya apapun masalah saya selalu diskusikan. Saya rapatkan dengan tokoh-tokoh, dengan jajaran dari pemerintahan Desa Langkabung gitu kan. Nah, terkait masalah SMP 2 perusahaan kita coba suratin, kita coba diskusi dengan mereka. Ya sampai sekarang nggak ada gitu kan. Dengan dalih tetap kami tidak punya wilayah. Kami tidak punya satu program untuk pengadaan lahan, selalu itu alasannya gitu. Itu yang kami dapatkan. Sebenarnya kalau perusahaan itu mau mungkin bisa Pak ya dengan bisa aja, bisa. Yang berdampingan betul lah dengan ibaratnya tidak mengganggu operasional perusahaan misalnya itu ya. PT apa kira-kira Pak? Misalnya anggaplah kalau sawit itu bisa dikembangkan. Kalau sebenarnya untuk membangun sekolah itu Pak, anggaplah 3 lokal itu butuh berapa luas tanah Pak yang harus dibutuhkan gitu? Seminimal mungkinnya 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Tapi kalau kita coba kemarin tanya ke dinas, dinas meminta ya karena SMP ini kan sudah menengah, mereka ada labor. Untuk labor, untuk sarana olahraganya semua. Ya, kita berharap dapat 1,5 hektar lah. 1,5 itu. Jadi kalau sekarang ini kalau kami 1 hektar pun ya udah syukur alhamdulillah gitu kan. Yang bagaimana menyelamatkan pendidikan anak kami itu aja. Betul. Ada nggak Pak terpikir perusahaan-perusahaan besar ini dibuat seperti yayasan? Mungkin sekolah itu swasta barangkali, tapi di bawah naungan dan kelolaan perusahaan misalnya. Tapi mungkin tenaga-tenaga gurunya juga diambil dari ini sekolah-sekolah yang telah Bapak bina ini tadi gitu. Ada nggak terpikir perusahaan atau memang pernah musyawarah demikian gitu? Sejauh ini untuk sektor pendidikan belum ada. Belum ada ya? Belum ada sampai rencana atau satu program itu belum ada dari perusahaan. Karena kalau saya lihat itu kan 3 perusahaan tuh yang dekat tuh Pak. Ya. Mungkin salah satu perusahaan itu dia punya untuk pengembangan pendidikan, dia bikinlah yayasan dia sekolah, ya karena dia lahannya dia banyak di situ, dia korbankan lahannya untuk pendidikan anak-anak, dibuatlah mungkin yayasan gitu, di bawah pengelolaan perusahaan, dan guru-gurunya mungkin itu kan menambah rekrut tenaga pengajar barangkali Pak. Seharusnya lebih oke sebenarnya kalau bisa bekerja sama. Sejauh ini memang tidak pernah. Gitu. Belum tidak pernah. Terkait bagaimana perusahaan punya rencana atau punya program terkait pendidikan ini harus ada nih. Kami memotorinya gitu kan. Kami menjadi namanya penyedianya lah. Gitu. Kami yang punya program. Nggak ada. Karena mungkin prestasi anak-anaknya lumayan oke ya Pak di sana Pak. Kalau anak kami dari segi nilai, alhamdulillah. Jadi yang mungkin sekarang yang sekolah di luar, yang di SMA 1, SMK 1 ya, SMK banyak anak kami dapat prestasi di situ. Banyak anak kami yang memang jadi unggulan di sekolah-sekolah itu. Jadi kalau secara daya saing, ya kalau mungkin pemikiran atau daya pikiran anak, dari kami nggak ketinggalan juga dengan desa lain gitu kan. Dan kita berharap ini jangan sampai selesai sampai di sini. Karena mungkin kalau yang tahun-tahun sebelumnya bisa sekolah ke sebelah, ke Siak. Sekarang dengan jumlah penduduk di sana cukup banyak dan zonasinya sudah ada ketentuannya, mereka tidak bisa sekolah lagi. Betul. Gitu. Jadi begini Pak, kan untuk kegiatan sekolah, bagaimana pemikiran Bapak ataupun upaya Bapak untuk mendapatkan kembali, misalnya bagaimana niat ini kan niat itu bagus nih Pak untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan Bapak sendiri kan, untuk kepentingan pendidikan memang anak-anak kita ini lah dasarnya kan gitu. Baik itu upayanya ke pemerintah, mungkin Bapak sudah pergi tadi karena lahannya. Kalau di perusahaan yang 3 nih Pak,
untuk kembali setidaknya dapatlah fasilitas dalam waktu dekat ini untuk anak tuh di tahun ajaran baru besok merasalah dia uap cat tuh yang dapat, oh ini aduh enaknya kan gitu, beda nikmatnya gitu kan. Karena di sekolah kampung kita sendiri, ya Bapak bilang tadi kalau sekolahnya jauh anak bisa tabrak dengan kondisi jalan yang kurang sehat mungkin. Bagaimana Pak upayanya Pak? Kalau sekarang kami hanya bisa menyampaikan surat permohonan. Kami secara persuasif, secara pendekatan ke perusahaan-perusahaan, bagaimana kami menjauhkan satu proposal ke perusahaan dan selalu kami tembuskan ke dinas terkait dan DPRD setempat. Kami tembuskan terus gitu kan. Jadi sebenarnya program terkait bagaimana nanti Pemda atau perusahaan yang jadi salah satu eksekutor pengadaannya, itu kan berbicara tahun depan. Tetapi bagaimana tahun ini anak didik tahun ini bisa tercover. Betul. Berarti kami harus bekerja keras bagaimana ada satu fasilitas, ada satu bangunan yang memang bisa kami sediakan untuk tahun ajaran baru nih. Kalaupun perusahaan nanti muncul, oke, kami bangun gitu kan, ini lahannya. Itu kan cerita tahun depan. Ya. Yang untuk bulan 7 itu bulan 6 itu yang kami agak sedikit berpikir. Itu untuk sekarang tenaga gurunya bagaimana Pak? Kalau yang ditumpangkan di masjid nih Pak? Oh, SMP kelas jauhnya di masjid nih. Itu tenaga gurunya gimana Pak? Karena kita berinduk di SMP 1 Pelawan, tetap mereka yang lakukan. Jadi mereka sistem rolling. Guru di sana, alhamdulillah kami berterima kasih dengan SMP 1 Pelawan. Jadi setiap harinya ada 3 guru datang ke SMP kami, ke kampung kami, kelas jauhnya. Jadi bergilir. Jadi satu hari 3 guru, nanti rolling lagi, ganti lagi gurunya sesuai dengan mata pelajarannya. Gitu. Kami alhamdulillah. Nah, kalaulah seandainya bangunan itu ada, itu kan juga membuka peluang-peluang bagi putra-putri yang barangkali kuliahnya sudah sarjana pendidikan. Itu kan bisa membantu ya Pak ya, untuk membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam kampung. Karena sayang sekali saya bilang tadi memang bersebelahan. Ini paling harapan Bapak nih, karena sebentar lagi tahun ajaran baru Pak, ini udah bulan 2 gitu. Mana tahu ada mujizat yang memang mendengarkan kita berbual ini Pak gitu kan. Ya juga ya, salah saya selama ini. Kita sudah ibaratnya kalau Riau nih Pak, ibaratnya orang berburu itu dagingnya diambil gitu kan. Ya perut isi yang jeleknya dibuang lah kan gitu ibaratnya. Kan wajar kalau kita bukan meminta sebenarnya hak yang Bapak bilang tadi haknya gitu. Bagaimana Pak? Jadi harapan kami terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kami, terkhusus perusahaan RAPP, cobalah agak sedikit memandang kami. Mungkin kami ini yang selama perasaan kami yang tidak tirikan, anggaplah kami anak kandung. Gitu kan. Dan bagaimanapun apabila terjadi hal-hal dampak yang buruk dari perusahaan itu, kamilah korban awal. Kami yang akan berdampak gitu kan. Coba berpikir ke situ. Kami memohon itu bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi bagaimana menyelamatkan anak bangsa kita. Cobalah berikanlah lahan untuk kami. Berikan lahan satu kawasan untuk kami yang kita jumlah, kalau kita nilai dengan jumlah kawasan hati mereka hanya 0,0 per sekian gitu kan. Yang kami minta hanya 1 hektar atau sampai 1,5. Itu pun digunakan untuk pendidikan, untuk Pak. Pendidikan. Anggaplah itu amal ibadah perusahaan. Amal ibadah perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan semakin jaya. Betul. Dan kemudian kita harapan juga ke pemerintah Kabupaten Pelawan. Mohon bantu bagaimana kami mencerdaskan anak Kabupaten Pelawan, gitu kan. Dengan berupaya kabupaten ikut juga serta menggiring perusahaan agak coba membuka hatinya, agak coba membuka peluangnya untuk bantu kami. Ya mungkin nggak dijual dari jumlah nominal produksi mereka, dari sekarang mereka pun saya rasa untuk mendapatkan satu luas lahan segitu saya yakin dapat gitu kan. Dari scrapnya aja gitu kan. Atau dari cangkang-cangkang kayu. Iya, berapalah ya. Berapalah itu gitu. Baik, terima kasih Pak Nanang Helmanto sudah datang ke studio Jelajah dalam program Bebual. Cakap engkau, cakap aku. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, minum Pak. Ya.